Ya, nama saya Nurhayati Dwi Kiranasari, biasanya dipanggil Dwi. Saya angkatan Ekonomi Islam tahun 2013. Lulusnya baru September 2019 kemarin. Nah, terus jurusan konsentrasi saya di Ekonomi Islam itu ambil manajemen keuangan Islam. Oke. Sebetulnya kalau bisnis, bisa dibilang bisnisku ini nyampur juga sama self-employee ya, memperkerjakan diri sendiri. Nah, bidangnya memang di bidang kecantikan, di tata rias, jadi nge-make up. Itu mulainya tahun 2014 akhir atau sekitar tahun 2015 lah, itu baru mulai, sekitar semester 4. Nah, di situ mulainya di situ. Awalnya karena memang ketertarikan, karena punya passionnya di situ. Awalnya kan kuliahnya pengennya ambilnya tuh fashion designer gitu. Terus masuklah di Ekonomi Islam UNER, agak jauh ya di situ. Tapi karena memang passion keluarga, asal mulanya semuanya itu nggak ada yang pegawai, semuanya punya usaha. Jadi waktu itu iseng-iseng aja karena sering diminta tolong buat nge-make upin orang. Akhirnya aku pikir kenapa sih nggak aku jadiin bentuk sebuah usaha gitu, walaupun masih aku yang mengerjakan sendiri gitu. Lambat laun malah aku ini sering dihubungin media, jadi lebih ke entertainment. Kan biasanya kalau perias kan lebih ke orang kan ini ngerias langsung ya. Kalau aku tuh malah sering dihubungin buat ngisi acara, buat ngajarin orang kayak gitu. Nggak tahu kenapa ya, awalnya ilmu itu masih dikit gitu, tapi aku selalu punya pikiran tuh gini, kan nggak ada kesempatan yang sama untuk kedua kalinya. Jadi aku terima aja lah, sambil aku belajar kayak gitu. Lambat laun kok malah dipercaya sama orang buat ngisi-ngisi acara di situ. Akhirnya kan banyak job yang ketolak. Nah, dari situ aku punya beberapa temen yang juga bisa nge-make up. Akhirnya aku bentuk tim gitu. Kalau dulu tahun 2015 kan memang masih jarang MUA. Jarang banget, nggak kayak sekarang kan udah lihat tutorial make up lewat YouTube, lewat Instagram kayak gitu. Tahun 2015 itu masih awal-awalnya MUA itu mulai ini banyak gitu, tapi belum terlalu banyak. Jadi aku masih bisa lempar job ke tim-timku kayak gitu, wisuda kayak gitu. Jadi kita sharing profit, istilahnya seperti itu. Karena memang passion awalnya kan di fashion design, di baju ya. Nah, di situ aku juga ini sih jual kebaya gitu, tapi untuk wisuda. Jadi bikin kebaya terus disewain juga lah. Dari situ pelan-pelan kok ya namanya bisnis kan naik turun. Istilahnya kan ada yang rame, ada yang ini, ada yang pesat gitu. Ada yang turun juga. Kalau di kebaya itu bertahan sampai tahun 2017, sekitar segitu. Soalnya mulai masuk barang-barang yang murah-murah dari Cina. Kebaya wisuda itu 150-200 itu udah dapat, sedangkan aku persewaan dulu itu masih di harga 300. Kan orang mending beli 200 ya daripada sewa 300 gitu kan. Nah, di situ mulai ngerombak beberapa kebaya ke wedding. Jadi mulai nerima permintaan, join juga sama kakak kandung sendiri, terus fokusnya sih di make up, ya masih tim-tim juga, tapi sekarang alhamdulillah tim-tim sudah mulai, ya namanya manusia ya yang join gitu kan, bukan mesin. Mereka sudah bisa berdiri sendiri, mulai bikin sendiri mereka, tapi aku juga mulai nemuin orang-orang baru, seperti itu seterusnya. Pengalaman menarik banyak banget. Kalau diceritain mungkin bisa jadi novel. Banyak banget. Mulai pernah juga ditawarin ngisi acara di Jakarta. Tapi waktu itu aku tolak karena aku ikut lomba. Nah, di sini nih fokusnya aku.
aku lebih fokus ngikut lomba dari dulu, nggak tahu kenapa. Jadi lebih fokusnya ikut lomba, padahal job itu ada, yang ngasilin duit itu ada. Tapi malah fokusnya di lomba. Karena waktu itu aku mikirnya gini, kalau seandai kata lah aku masih single ikut lomba kan nggak bingung gitu kan. Tapi kalau udah berumah tangga mau ikut lomba, nah di sini bingung gitu. Jadi lebih banyak ikut lomba. Waktu itu ada job, jadi dipanggil di Jakarta. Semua penginapan, pesawat, pokoknya lengkap lah. Kita tinggal datang gitu kan. Aku nolak, malah ngikutin lomba dan ternyata kalah. Cuman jadi finalis. Tapi Masya Allah di situ diganti rezekinya malahan sama Allah itu 10 kali lipat, bahkan lebih sih sampai sekarang. Banyak sebetulnya, karena kan di sini lebih ke skill ya. Karena kita nggak main mesin, namanya MUA kan kita karya gitu kan. Nah, kalau di bisnis kan tuh sebetulnya ada aja peluangnya. Kita bisa bangun sekolah make up sendiri, kita juga bisa bangun tim yang udah aku lakuin. Cuman kendalanya ketika manusianya sendiri sudah punya skill yang mumpuni, kita kan nggak bisa megang 100% ya orang itu untuk tetap bekerja dengan kita. Jadi ada beberapa orang yang sudah kita ajarin dari nol, terus sudah punya skill yang mumpuni, mereka berdiri sendiri tanpa ada pamit sama kita, itu sudah pernah. Terus yang kedua juga kadang ketidakjujuran. Jadi semisalnya job dari kita sudah ada MOU kalau semisalnya tim tidak boleh meminta kontak kepada klien yang sudah kita kasih kayak gitu. Tapi namanya manusia kan kadang ada hilafnya, akhirnya mereka meminta kontak. Nanti make up-nya di kita aja ya Mbak, nggak usah ke, kalau aku kan nama make up tuh Galuh Kirana, nggak usah ke Mbak Galuh ya, kayak gitu. Tapi ya balik lagi lah, ilmu ekonomi Islam masuk lagi di situ kalau menurutku. Ya kita nggak bisa juga membatasi rezeki orang. Kalau memang orang itu ambil rezekinya dengan cara yang salah, Allah pasti ngasih kok nanti ganjarannya kayak gitu. Kalau pencapaian secara harta mungkin masih belum banyak, tapi pencapaian secara sosial dan diri sendiri sih. Dulu kalau misalnya aku usaha, kan pernah juga all shop juga, mungkin aku memikirkan keuntungan untuk diri sendiri. Tapi semenjak di make up aku memikirkan banyak beberapa temen yang mulai bergantung sama job-job make upku kayak gitu. Jadi aku bisa berbagi rezeki. Terus secara sosial juga pernah juga waktu itu ngajar di panti asuhan. Jadi aku ngajarin beberapa anak ya usianya sekitar SD sampai SMA. Mereka dididik untuk memiliki bisnis. Nah, di situ secara sosial, oh ternyata make up itu bisa juga loh masuk ke ranah bisnis juga. Ternyata banyak yang tertarik kayak gitu. Paling senang lagi tuh waktu ngajar di pesantren di Pamekasan. Itu juga rasanya itu kayak terharu banget, mereka tuh cuman dalam setahun 2 kali dikasih kesempatan untuk melihat internet. Sekalinya aku datang di situ, mereka antusiasnya tuh Masya Allah, aku sampai kayak aku ini bukan siapa-siapa gitu loh, sampai ada yang minta foto dan lain sebagainya. Ini kenapa kayak gitu kan? Iya Mbak, karena jujur aja setahun dua kali loh Mbak kita lihat internet, tapi waktu Mbak datang ngasih ilmu banyak loh sama kita gitu. Padahal yang aku jelasin ya sama aja, dari event ke event ya sama aja kayak gitu. Ya lebih ini sih lebih bermanfaat untuk orang lain, walaupun aku merasa ya namanya diri sendiri ya apa sih aku kayak gitu, tapi ternyata orang lain mengapresiasi apa yang kita lakukan tuh. Ya pas pandemi ini benar-benar nggak cuman MUA aja ya, semua bisnis itu mulai turun. Apalagi job-job wedding yang awalnya rame, semuanya mundur, bahkan ada yang batal kayak gitu. Nah, mensiasatinya memang caranya kita
hampir nggak ada karena kita bergantung sama job make up-nya gitu kan. Jualan kebaya ataupun sewa pun udah nggak ada gitu waktu pandemi kemarin. Tapi sekarang mulai dari bulan Juli, alhamdulillah mulai masuk lagi job-job. Kalau aku sih memang ini sih ada beberapa juga selain MUA. Tapi ini kan kalau MUA aku sendiri yang diriin ya. Kalau bisnis lainnya ada yang bisnis dari turunan orang tua juga sama ngurus bisnis suami kayak gitu. Jadi memang kita itu seharusnya sih nggak naruh telur di satu keranjang. Ketika telur itu pecah di satu keranjang, otomatis kan kita udah nggak punya telur lagi. Nah sama seperti bisnis. Ya memang semuanya bisnis saat pandemi kayak gini kan susah juga. Nggak semua bisnis bisa up, apalagi khususnya make up kan. Memang kita dari pandemi ini harus belajar juga kalau bisnis itu jangan sampai cuma satu, jangan sampai cuma kita naruh telur di dalam satu keranjang itu tadi kan aku. Itu kan di ekonomi kan udah dijelaskan ya. Nah, ya benar banget memang. Kalau untuk maaf ya mungkin kita dengan cara lain kayak kemarin memang udah jaga-jaga ada jualan skincare. Jadi sambil make up, sambil jualan skincare itu sangat nolong sekali walaupun nggak banyak kayak gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa ini sih membantu keuangan kayak gitu. Jadi dari kuliah awalnya memang aku lakuin waktu kuliah itu pertama untuk mengisi waktu, yang kedua memang udah passionnya ya, jadi biasalah di kampus bosen. Terus ngelakuin sesuatu apa sih yang aku suka, hobinya gitu kan. Nah ada kalimat juga hobi yang menghasilkan uang kayak gitu kan. Jadi apa salahnya sih aku lakuin ya walaupun agak berantakan. Karena memang kan kemampuan tiap orang beda ya. Ada yang sosialnya dia bagus, akademiknya dia bagus, semuanya bagus. Ada yang akademiknya dia turun, sosialnya dia bagus. Ada yang akademiknya dia biasa-biasa aja, sosialnya juga biasa-biasa aja. Beda-beda soalnya tiap orang. Tapi waktu itu aku ngelakuin di semester 4 karena memang bosen. Ya rutinitas mahasiswa yang seperti itu aja. Terus yang kedua butuh duit tambahan. Terus yang ketiga peluang. Jadi ngapain sih aku tolak peluangnya kalau memang munculnya sekarang kayak gitu. Kalau nunggu keburu lulus, iya kalau lulus aku masih bisa ngelakuin gitu. Daripada buang-buang waktu, ya alhamdulillah lulus lah ya. Ya, kalau sekarang memang kepikiran sih untuk bangun sekolah make up. Tapi kan memang semua dari modal ya. Kalau modal memang belum ada segitu. Tapi mulai belajar sih benerin tim lagi, sistemnya tim ini seperti apa. Mulai ngajar-ngajar juga. Jadi punya istilahnya CV sendiri. Kalau saya sendiri sebagai pengajar profesional di bidang make up. Jadi waktu nanti seandainya katalah Allah mengizinkan membangun sekolah make up, ownernya sendiri sudah profesional, tim juga sudah profesional kayak gitu. Itu sih jangka panjangnya, tapi untuk jangka pendeknya ini masih ini nge-make up secara individu sama tim-tim aja. Jadi lebih ke apa ya istilahnya masih individuan lah. Tips bisnisnya, yang pertama jangan kebanyakan mikir. Iya biasanya tuh yang selalu aku dapetin banyak banget yang tanya tips bisnis tapi mereka kebanyakan mikir. Mikir itu boleh ya, karena kalau kita nggak mikir istilahnya nanti kita jatuh. Nah tapi kalau kebanyakan mikir banyak banget kesempatan yang kita lewatkan. Kayak aku tadi pernah bilang, kesempatan yang sama tidak akan datang kedua kali. Kesempatan yang sama. Mungkin kalau kesempatan itu ada banyak, tapi kesempatan yang sama itu nggak ada. Nah, andai katalah dulu ditawarin media buat masuk, tapi ilmuku belum cukup.
Banyakan mikir, akhirnya terlewat itu kan kesempatan itu. Jadi jangan terlalu banyak mikir. Justru biasanya bisnis yang kamu lakukan itu nggak jauh-jauh dari apa yang kamu suka dan apa yang kamu kerjakan. Nggak usah mikir terlalu besar dulu. Misalnya nih, aku mau bisnis makanan harus buka restoran besar, harus jadi pengusaha restoran bintang 5 kayak gitu. Nggak usah terlalu mikir gitu dulu. Jalanin dulu, cari customer dulu, cari namamu dulu. Nah, kerjain secara profesional. Kadang orang kan mikirnya bisnis harus yang ngasilin uang ratusan juta rupiah gitu kan. Nggak usah mikir itu dulu. Lakukan dulu, cari customer dulu, cari namamu dulu, cari relasi, sambil muter modal, nanti pelan-pelan juga bakal terwujud apa yang semisalnya kamu sudah impikan dari dulu kayak gitu. Karena yang namanya bisnis itu nggak setahun 2 tahun. Bisnis itu bisa 5, 10, bahkan seumur hidupmu bisa hanya untuk merintis. Kita nggak tahu. Jadi itu tipsnya, jangan banyak mikir. Mikir boleh, tapi sambil action. Kalau aku sih tipe orang yang sambil jalan, sambil mikir. Kadang telat mikirnya gitu kan. Tapi justru yang kebanyakan mikir, itu nggak ngelakuin apa-apa. Yang aku sering dengar itu teman-teman malah, aku pengen punya bisnis makanan apa ya? Muter-muter mereka. Akhirnya waktu ada orang lain, loh aku pengen bisnis itu sebetulnya, kok dia dulu sih kayak gitu. Ya karena kamu kebanyakan mikir kayak gitu. Kalau aku sih belajar dari kesalahan sih. Tipe orang yang walaupun aku ngerjainnya sambil mikir, sambil jalan, sambil mikir gitu kan. Tapi misalnya kalau ada kesalahan, semaksimal mungkin aku harus merubahnya kayak gitu. Jadi nggak tipe orang yang santai juga sebetulnya. Mau belajar sih itu. Terus yang kedua, cari kesempatan sebanyak mungkin. Jangan malu kalau aku bilang, kenalan sama orang itu jangan malu. Bahkan aku itu kalau sendirian di tempat umum, sebelahku siapa aku ajak ngomong. Walaupun bapak-bapak, anak kecil, ya walaupun itu sebetulnya kalau kita terlalu open minded juga sama orang kan, kadang orang aneh juga ya. Tapi kalau semisalnya orang itu welcome, alhamdulillah, biasanya dapat relasi. Tapi kalau misalnya kita ajak ngomong, orangnya sudah nggak respect sama kita, ya jangan dilanjutin. Udah gitu toh. Tuh. Terus apa lagi ya? Sama ini sih, kalau aku sering ikut seminar. Walaupun gini-gini ini aku sering loh ikut seminar. Bukan cuma cari makannya ya, sama hadiahnya. Nggak cuma cari itu. Tapi memang aku untuk ikut seminar yang misalnya nih, review jurnal kayak gitu, aku nggak suka. Jujur aku nggak suka. Itu bukan aku banget. Tapi kalau misalnya seminarnya isinya bisnis, womanpreneur, nah seperti itu aku suka. Jadi jangan malu ngikutin passionmu. Kalau memang passionmu di akademik, jurnal dan lain sebagainya, ikutin. Nggak usah malu dibilang kutu buku atau apa, nggak, jangan malu kayak gitu. Kalau memang kamu nggak passion di situ, ya jangan ikut. Kamu cari passionmu sendiri. Apa yang kamu suka. Soalnya hidup kalau misalnya kita ngikutin apa kata orang, bisa-bisa ya kita stres sendiri. Nah, aku tipe orang yang memang cuek sih seperti itu. Memang nggak segampang itu ya, tiap orang bisa secuek itu. Tapi menurutku memang kalau dulu teman-temanku ikut seminar yang caranya gimana menaikkan IPK kayak gitu, jujur aku nggak suka. Aku nggak ngurusin soal IPK aku gitu. Beneran, aku nggak ngurusin soal IPK. Aku memang nggak bisa baca jurnal. Aku nggak suka yang namanya ikut seminar yang terlalu akademik. Tapi kalau disuruh ikut seminar pelatihan tentang bisnis, nomor 1 aku ikut. Kalau untuk make up-nya bisa follow di Instagram Galuh Kirana Makeup. Tapi aku lebih sering ke IG pribadi sih, karena aku lebih seneng nge-up personal brandingku sendiri di Instagramnya @nurhayati_dwi_kirana.
Terus kalau bisnis lainnya ada skincare di Agenus Skin Surabaya. Terus juga lagi ini sih sebetulnya bukan meneruskan ya, tapi mempelajari bisnis orang tua juga. Atams Tailor Tekstil itu di Jas gitu. Itu aja sih yang aku kerjain.